warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sasambo Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusa Tenggara Barat, dan Suara Budaya Nusantara. Kembali bersama saya Omik Arini, kali ini akan mengajak Anda untuk mengobrol mengenai bejora, cara komunikasi kultural lewat canda dalam obrolan budaya kali ini. Dan di sini di lokasi Rara Art Shop, selain obrolan mengenai bejora, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat hasil kerajinan yang ada di Art Shop ini, yang tentunya menarik untuk disimak. Seperti apa? Langsung saja kita simak, ini dia obrolan bersama narasumber yang handal dan juga profesional terkait bejora, cara komunikasi kultural lewat canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sasambo, jumpa lagi kita di hari ini di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Bersama saya Benny Pratama, hari ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik dan ini mungkin lekat dengan keseharian kita. Topik hari ini bejora, yaitu cara komunikasi kultural lewat canda. Dan pastinya saya tidak akan sendiri, sudah ada dua narasumber yang hadir bersama kita di hari ini. Yang pertama langsung saja kita sapa, ada Bapak Profesor Mahyuni, MA PhD. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat nggih? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mas sehat juga ya? Nggih, alhamdulillah. Narasumber yang kedua ada Bapak Ahmad Fairuz Abadi SH, pemerhati budaya NTB. Pak Fairuz juga sehat nggih? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Dan sahabat Sasambo, sebelum nanti kita akan ngobrol panjang lebar terkait dengan bejora, ini pasti akan menarik nanti ya. Kita kembali ke rekan saya Oming Arini untuk melihat ya, seperti apa liputan kerajinan cukli dari Rara Art Shop Jangkok Sayang-Sayang Cakra Negara. Kita ikuti liputannya. Sahabat Sasambo, Perempat Suara Budaya Nusa Tenggara Barat, Suara Budaya Nusantara. Kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Fauzi. Beliau ini adalah pemilik Rara Art Shop ini ya. Baik, kalau boleh tahu Pak Haji sudah berapa lama bergelut di bisnis cukli ini? Kalau kita dari awal kerajinan itu sudah kita 89-90 dah. Oh. Setelah lulus SLTA, kebetulan di kampung saya ini ada kampung pengrajin lah. Tapi kita nggak dikasihkan lah, kembangkan lah yang kita punya di kampung. Hanya kita membawa barang dari produk kampung saya ini ke Gigi dulu nih tahun 89-90. Jadi pedagang asongan sekitar 6 tahunan dari pedagang asongan. Dan akhirnya membuka art shop ini ya. Pertama dari awal kecil-kecilan sudah kita kontrak tempat di usaha di Pasar Seni Gigi namanya kecil. Setelah itu tahun 97-98 ada kontrak di tempat di dalam kampung kita kecil. Dan akhirnya seperti ini. Berarti perjuangannya bukan langsung instan begitu Pak ya. Jadi harus bekerja keras. Dimulai dengan jadi penjual asongan dulu, menawarkan ke toko-toko dulu, dan akhirnya membuka Rara Art Shop ini, sahabat Sasambo. Jadi di sini kan yang kita lihat ini, suara-suara yang kita dengar ini sedang membuat kerajinan cukli. Kalau boleh tahu kenapa cukli Pak? Kenapa tidak kerajinan yang lain? Apa yang membuat Bapak tertarik dengan cukli ini? Orang-orang tua kita di sini dulu pencari barang antik lah. Barang antik dia seluruh Lombok dia cari kan, ke Bali, ke Kuta semua kan. Nah, sekitar tahun 80-an tuh barang-barang kayak peti gitu kan, agak punah lah gitu. Nah, dicobalah orang-orang permintaan dari orang-orang di Bali atau tamu-tamu yang datang ke Bali itu dapat bikinlah kayak cukli itu, diikuti lah, ditiru lah gitu. Nah, diterima sama pasar. Nah, sampai perkembangan sampai sekarang. Oh, jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa cukli yang dipilih. Ngomong-ngomong, cukli itu apa sih Pak? Saya itu pemahamannya cukli itu adalah kerang. Oh, kerang. Jadi saya itu melihat dan memahami cukli itu sebenarnya adalah kursi. Ternyata kerang yang digunakan untuk menghias kursi itu. Nah, ini kerang ini ya sahabat Sasambo. Boleh saya pegang Pak ya? Ini kerang ini berarti dipotong kecil-kecil dulu Pak ya. Oke. Ini dapatnya di mana sih Pak? Kita sekarang ini dapatnya sampai dari Sulawesi, Maluku, NTT, Flores. Kalau di Lombok tidak ada ya Pak? Kalau di Lombok kita keliling dari Pantai Kuti sampai Ampenam, belum tentu akan dapat ya satu-satu lah gitu. Karena dia ini mungkin tempatnya yang tidak terjamah dah. Oke, walaupun gitu. Bahannya ini di luar Lombok. Bisa dah di Kampung Luk namanya di
KLU bisa dipancing lah katanya. Oh gitu. Bisa Jadi dipancing. terbilang cukup sulit untuk menemukan kerang ini ya Pak ya, cukli ini, dan pembuatannya juga sulit. Agak sulit ya. Nah, untuk proses pengerjaan untuk satu kursi saja itu Satu set membutuhkan kursi berapa itu sekitar pengrajin? kalau di sekitar 5 orang 6 orang lah pengrajinnya. Dari Banyak sekali Pak ya. tukang tatahnya, tukang pasangnya, tukang finishing, tukang bersihkan kerangnya, tukang clear lah. Sama untuk busanya ada orang untuk khusus dia beda-beda dia. Jadi wajar dong kalau harga cukli ini lumayan ya Pak ya. Kalau untuk dari segi harga, itu range harganya itu mulai dari harga berapa? Termurah sampai termahal Kalau Pak? yang Fauzi? termahal itu dari tingkat kesulitan sama besar produksinya, ada bahan bakunya lah gitu, yang banyak habiskan bahan baku. Ada sekitar harga 20 jutaan lah itu. Satu set itu Satu Pak set, ya. Dan itu sampai bisa 10 juta sampai 7 juta dah. Itu bisa di ini ya, order ya bentuknya, Bisa order ya, bisa terus dipesan motifnya ya. gitu Benar, ya. benar. Tergantung motif juga berarti Ya. harganya ya. Kalau pengerjaan order dari awal itu pengerjaan sekitar 2 bulan lah. 2 Kalau bulan. order dari awal lah. Itu sudah termasuk dengan kayunya dipakai apa sih Pak? Ada 2 kalau tergantung permintaan lah. Ada dia mau cari kayu mahoni atau kayu jati lah. Gitu. Harganya beda dong pastinya. Beda ya. kayu jati. Kalau beda. boleh tahu nih Pak, jujur, kayu mahoni dan kayu jati mana yang lebih kuat? Ya kayu jati lah orang Kayu bilang, jati ya, karena lebih sulit ya Pak ya. Lebih sulit ya. Juga Tapi itu tidak apa namanya, gampang nggak sih cara untuk menjaganya Pak supaya tetap kalau awet itu gitu? kalau ada katanya pakai rayapan, kita ada anti rayap dah kasih untuk ada anti rayapnya. dicampur minyak tanah. Insya Allah udah akan bertahan tidak lah. rusak, sampai bertahan 10 tahun lama ini. ya. Kebetulan saya di rumah juga punya satu set Pak, dengan harga yang lumayan juga ya Pak ya. Iya. Tapi ini salah satu cara kita untuk apa ya, bisa dibilang untuk menghargai ya, karena ini merupakan sebuah bentuk cara kita menghargai apa yang kita miliki. Karena kan cukli ini salah satu kebanggaan Lombok juga ya Pak ya, kerajin dan kebanggaan Dulu Lombok. orang bilang jendela NTB ya, jendela Mataram, jendela NTB lah. Oh, gitu? Dulunya kan masih eksis lah gitu. Sekarang agak redup lah gitu. Mungkin karena pandemi ya Pak ya? Mungkin pandemi, mudah-mudahan ya dari pemerintah maupun dari instansi mana bisa lah. Bisa meng-up lagi. Lah. Kalau boleh tahu bagaimana bertahan selama pandemi kemarin Pak? Ya kita bisa bertahan seadanya lah. Tetap berjalan. Tetap berjalan lah kita. Alhamdulillah masih sampai daripada sekarang. tukang pengrajinnya cari pekerja lain, dia akan susah lagi cari. Karena generasi untuk pengrajinnya nggak ada lah. Sulit ya Pak ya? Sulit. Tapi ngomong-ngomong sahabat Sasambo, saya membawa salah satu yang dijual di sini ya. Ini kipas cantik sekali, warnanya biru sesuai dengan warna RRI ya. Kemudian saya membawa tas rajutan juga. Ini tasnya menarik ya Pak ya. Untuk para wanita ini cocok ini ya. Saya bisa menaruh handphone saya, kemudian pernak-pernik wanita juga, dan ini bisa digunakan untuk pergi kondangan katanya. Ya. Ada apa saja Pak di sini, yang kita dijual atau yang dipamerkan kita mungkin? agak lengkap lah, dari kerajinan cuklinya, ada dari ketaknya, pokoknya di yang produksi Lombok lah, handicraft yang ada di NTB kita. Ada ini topeng-topeng juga ya Pak ya. Dan saya tadi ngelihat ada souvenir pernikahan ya Pak ya, disiapkan juga di sini ya. Bisa juga karena tergantung permintaan lah. Tergantung permintaan. Oke. Kalau ibaratnya Anda jual saya beli begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan ya kita coba garap begitu ya. Tapi kalau boleh tahu apa saja yang dijual di sini Pak, mungkin bisa dijelaskan supaya sahabat Sasambo yang melihat bisa datang ke sini. Ada semua kerajinan dari kadang-kadang dari luar juga ada, kadang-kadang karena pembelinya kan bukan dari orang sini aja, mungkin dari luar kan, dari mancanegara juga ada, karena yang supirnya bawa tamu ke sini gitu. Oke. Kita lengkapi nanti permintaan. Terbilang ini sangat lengkap ya sahabat Sasambo untuk Rara Art Shop ini ya. Cukli ada, satu set banyak. Terus saya lihat tadi ada hiasan-hiasan dinding ada, begitu ya. Yang memang khas Lombok banget. Kalau nggak salah toke ya Pak ya. Toke ada. Kemudian ini salah satu bentuk ini mimbar untuk berpidato ada, begitu ya. Jadi lengkap sekali. Bahkan untuk peralatan dapur juga ada tadi Pak ya. Ada apa namanya? Ada ceret. Ada ceret, ada yang lain-lain banyak begitu Pak ya. Jadi untuk sahabat Sasambo, Anda bisa datang ke Rara Art Shop ini untuk melihat, membeli, dan salah satu cara kita juga untuk membantu para pengrajin kita supaya tetap eksis. Betul Pak ya? Benar. Nanti saya mau melihat para pengrajinnya, boleh Pak ya? Silakan. Oke, boleh saya diantar? Oke, silakan. Ya, situ aja Pak ya. Ini pengrajin.
Baik sahabat Sesambo, itu dia tadi liputan kerajinan cukli Lombok dari Rara Art Shop, Jangko Sayang-Sayang Cakra Negara. Dan kita kembali ke topik obrolan budaya untuk hari ini, Bejora. Cara komunikasi kultural lewat canda. Pertama saya ingin ke Pak Pairus dulu ini. Untuk Bejora sendiri Pak Pairus, ini seperti apa yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita untuk era sekarang ini? Ya, mungkin nanti secara kebahasaan Prof. Mahyuni yang bercerita soal bejora. Tapi sejauh yang saya ketahui, pengalaman saya bahwa bejora itu bermakna ganda. Ada yang maknanya bermain dalam arti bahasa Sasak. Ada bejora juga artinya bercanda. Bercanda juga bermain sesungguhnya. Tapi bercanda lebih pada hal-hal yang sifatnya membuat orang menjadi tertawa, lucu dan seterusnya. Ya kan? Nah, bejora ini salah satu cara metodologi komunikasi masyarakat kita di Lombok untuk mencairkan suasana antara yang satu yang lain. Hampir di masyarakat kita di seluruh Nusantara juga punya metodologi seperti itu kan. Kita ketahui banyak hal lah di mana-mana. Kalau kita ngobrol mesti selalu ada satu atau dua orang yang saling bersahut-sahutan untuk mencairkan suasana di tengah keseriusan, di tengah ketegangan gitu. Seperti tadi kita melihat misalnya Oming bikin liputan di Rara Art Shop ya. Nah, di situ ada berbagai macam pernik-pernik. Nah, bisa kita candai salah satunya misalnya kursi. Ada apa dengan kursi kalau kita lagi bicara serius, tapi lalu kita bikin candanya. Kalau kambing bisa beranak kambing, kalau ayam bisa beranak ayam, itu contohnya. Tapi kalau kursi, ya bisa beranak macam-macam. Jadi hati-hati bergaul dengan kursi kalau mentalmu belum kuat, Dad. Kira-kira gitu ya. Apalagi 2024 ya. Ya kira-kira candanya, itu kan. Tetapi itu adalah sesuatu yang serius sesungguhnya. Jadi bejora itu adalah sesuatu yang serius. Bercanda itu emang ada yang tidak serius? Semuanya serius. Jadi bukan berarti canda itu sesuatu yang tidak serius. Betapa seriusnya orang membuat susunan kata-kata agar orang serius tertawa. Berarti artinya bercanda juga serius. Ada bejora pekerjaan yang serius sesungguhnya. Kira-kira begitulah. Baik Pak Pairus. Nah Pak Prof, apakah sebenarnya bejora ini merupakan bagian dari budaya, artinya budaya yang turun-temurun atau kemudian dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ini Pak Prof? Baik, secara linguistik ya, secara kebahasaan bejora itu kan verbanya dejora, lalu mengalami kata bentukan, bahasa Arabnya masdar kalau nggak salah Ustadz ya, jadi menjadi bejora gitu. Ini kalau kita lihat naturnya ya, secara alamiah hampir semua orang sesungguhnya membutuhkan dan memiliki rasa itu. Rasa ingin bejora, rasa senang bejora gitu. Kenapa? Karena sungguh setiap orang ingin senang dalam hidup kan, ingin berbahagia dalam situasi apapun. Dan orang punya strategi untuk menyampaikan kata hatinya. Yang ada dengan, tadi sudah disampaikan, dengan walaupun dengan canda tawa, tetapi sesungguhnya substansinya bisa positif, bisa bisa efektif untuk menyampaikan gagasan, walaupun bejora. Jadi dikatakan misalnya, yang tadi itu saya bejora saja. Padahal impactnya atau dampaknya kemudian serius, ada hasil yang dapatkan dari bejora itu. Jadi sekali lagi itu strategi. Nah kemudian apakah itu kultural? Sesungguhnya juga seluruh masyarakat, hampir masyarakat, setiap komunitas punya cara ya, punya strategi untuk mewujudkan bejora itu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya ada istilah humor. Humor itu tadi ada istilah apa yang dipersoalkan tadi, bercanda. Itu kan bahasa Indonesia. Kalau di Sasak namanya bejora, mungkin tempat lain ada lagi istilah-istilah itu. Dalam bahasa Indonesia disebut bercanda, yang konsepnya sekali lagi ya merupakan strategi berkomunikasi untuk saling hibur. Semua orang yang membutuhkan entertainment dalam segala bentuknya gitu. Nah oleh karena itu secara kultural tentu substansi bisa macam-macam ya. Bisa dengan dominan mengekspresikannya lewat metafor, penggunaan simbol-simbol semiotik gitu. Sehingga variannya mungkin berbeda. Tetapi kalau dilihat hakikat dari bejora itu karena juga dimiliki oleh banyak kultur, di mana saja orang punya strategi itu, maka fungsinya secara sosial mestinya sama. Ya, secara sosial orang membutuhkan itu untuk
saling menyenangkan. Karena hidup ini enak kalau harmoni kan. Tidak enak hidup ini tegang terus gitu. Jadi karena itu orang punya mencari cara lah. Mencari cara. Samalah dengan kita mencari hiburan ya. Mungkin kalau anak-anak hari ini milenial cenderung habiskan waktu banyak di game misalnya. Tetapi kami dulu di masa kecil-kecil itu ya macam-macam strategi bermain kami untuk senang-senang kan. Yang hari ini mungkin tidak maksimal bisa ditemukan karena juga modernitas, beda tantangan zamannya. Kami dulu main cepok, misalnya gitu kan, sepokan gitu, bercepok, macam-macam namanya dia. Paling itu saling kepak kan, saling kepak gitu. Tapi itu juga strategi berjorak. Yang oleh karenanya berjorak ini juga bisa bentuknya fisik, non verbal gitu, bisa juga dengan verbal. Kira-kira begitu. Saya teringat dulu tahun 2000-an sepertinya ya. Pak Pairus juga terkenal dengan nama Abu Macel. Nah, itu yang saya perhatikan dulu bahwa candaan-candaannya atau bejorak-bejorak yang muncul itu mikir dulu. Nggak seketika kita bisa cerna karena oh ternyata maksudnya ke sini. Nah, untuk bejorak sendiri sebenarnya nih Pak Pairus, apakah ada rambu-rambu sendiri? Artinya atau bebas saja kita mau bawa kemana saja ini? Sebenarnya kan kalau kita mau bicara soal berjorak atau bercanda yang melahirkan ujungnya tawa, itu kan ada mungkin karena talent ya, hanya kebiasaan lu senang. Ya saya memang suka sekali bercanda gitu ya. Sehingga mudah sekali untuk kita geser atau kita pindahkan sedikit dia menjadi akhirnya tertawa sendiri. Misalnya dalam konteks bahasa deh. Ya nanti diperbaiki dalam bahasa Sasak ini. Dalam bahasa berikan awalan me dan akhiran i pada kata sayang. Jadi menyayangi. Cinta mencintai. Berita tidak bisa memberitai. Kan jadi tertawa orang ya kan. Nah kira-kira begitulah. Padahal itu hanya digeser-geser saja. Orang jadi tertawa. Tetapi bisa juga humor melahirkan ketersinggungan. Jadi juga nggak mesti semua canda itu juga melahirkan tertawa. Meskipun dia tertawa dia bisa tersinggung. Nah tulisan-tulisan itu tidak mudah. Karena kita berada di ruang publik. Kalau kita berada di ruang private, kita berdua bertiga di serambi rumah barangkali mungkin kita bebas bercerita apa saja. Tapi ketika kita mau bawa dia keluar di ruang publik baik sosial media maupun media-media, maka di situ harus ada kehati-hatian agar kita tidak mencederai martabat orang lain. Maka disitulah ada ikon Macel, Bongo, Mardut agar tidak ada orang-orang yang memiliki nama. Jadi nama-nama imajiner lah. Itu hampir semua orang menggunakan istilah-istilah itu supaya ada tidak ketersinggungan bagi pihak-pihak lain. Kira-kira walaupun memang kita harapkan tersinggung Pak ya. Itu kan cara mengkritisi dengan cara yang lebih lebih humoris gitu ya. Betul, itu sesungguhnya. Betul. Supaya orang nggak marah. Kalau dia merasa pasti marah dia. Betul. Tapi nggak jadi dia marah kali dia tertawa. Itu yang dimaksud tadi Prof. Saya cuma berjorak tadi. Nah, itu kan cara memaafkan padahal dia marah bener. Baik Pak Pairus. Selanjutnya ke Pak Prof. Kalau kita lihat ada beberapa pantun yang akhirnya disebut mungkin pantun bejorak, pantun bercanda. Nah, ini artinya bejorak pun bisa masuk ke dalam karya sastra Pak Prof ya? Betul. Tadi saya sampaikan tidak semua ekspresi ya, ungkapan itu terucap dalam bahasa literal, bahasa apa adanya, bahasa standar formal gitu ya. Tetapi ada bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa implisit yang maknanya itu mikir dulu kayak tadi. Jadi beliau itu misalnya berjorak di pojok Lombok Pos itu ya kalau nggak salah dulu. Itu dengan mempermainkan metafora. Jadi bahasa-bahasa simbolik. Karena apa? Karena dan itu tolong dicatat. Itu artinya skill khusus, kemampuan khusus untuk itu. Tidak semua orang juga bisa berekspresi seperti itu gitu. Sehingga penggunaan metafor itu merupakan bakat orang per orang sesungguhnya. Walaupun maknanya nanti dipahami yang tentu membutuhkan pemikiran dulu gitu. Tapi makna simbol-simbol yang digunakan simbol-simbol yang sering kita temukan. Ya seperti tadi gitu kan. Ya namanya kursi, bunga, apa saja yang ada di sekeliling kita. Tetapi menggunakan itu dengan tepat tidak semua orang bisa. Jadi sesungguhnya penggunaan metafor itu adalah bakat personal tetapi milik komunal gitu. Ya, miliknya komunal karena kita tahu semua ya pernik-perniknya ya. Jadi semua komponen yang digunakan itu kita ngerti, tetapi begitu dia terpadu dalam satu ekspresi, oh iya ini maknanya gitu. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu kita patut apresiasi seperti pojok yang beliau asuh itu, berjorak judulnya,
tetapi tidak selalu directness gitu, tidaklah selalu disampaikan langsung, tetapi indirect dengan simbol-simbol. Nah, sekali lagi ini menjadi kalau dalam penelitian sosiologi kebahasaan itu high level, kemampuan yang cukup di atas rata-rata gitu. Nah, apakah juga ada fenomena di tempat lain? Iya, sama. Jadi kalau kita ini Muslim misalnya, saya sering katakan itu, coba lihat Al-Quran, hampir sangat banyak menggunakan simbol-simbol. Ya, hadis-hadis Rasul itu misalnya banyak sekali simbol-simbol yang tidak serta-merta kemudian kita pahami langsung, tetapi kita pikirkan dulu baru kita paham. Oleh karena itu dia luar biasa dari segi itu ya. Pilihan diksi-diksi itu sangat selektif. Nah, di masyarakat kita butuhkan itu untuk apa? Untuk mencerdaskan. Karena intelektualitas ini perlu diasah juga, perlu latihan. Kalau pikiran kita datar saja, biasanya kita tidak tertantang. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita juga membutuhkan penggunaan simbol-simbol, karena sesungguhnya hidup ini juga adalah simbol-simbol. Semiotika, istilah ada semiotika kehidupan kan, yang tidak semua terungkap dengan bahasa-bahasa polos, tetapi ada strategi berkomunikasi yang dengan itu mungkin dipandang lebih efektif, seperti penggunaan tadi simbol-simbol itu. Kira-kira begitu. Pak Prof, di beragam tempat ini kan Bejora kemudian berkembang. Ya. Terutama misal kalau di Lombok, ada di sebagian tempat kata-kata yang mungkin di tempat lain itu dianggap walaupun misalnya Bejora tidak pas. Nah ini sebagai masyarakat, ternyata ya, masyarakat Sasak ini bagaimana sebenarnya menggunakan Bejora dengan cara yang bijak dan tepat. Ya, ada istilah adaptasi kan dalam kita berkomunikasi maupun berinteraksi sama itu pasti kita adaptif dengan lingkungan sekitar. Mohon maaf pemirsa yang saya hormati, misalnya saja, real contohnya. Kalau kita di Lombok ini menggunakan tangan kiri itu hampir semua tidak setuju, dianggap tidak sopan. Tapi untuk masyarakat kita tertentu dan juga mungkin di NTB biasa saja tangan kiri itu, ya kan? Tetapi nanti begitu komunitas yang tadinya menganggap tangan kiri ini biasa dan di tempat ini tidak biasa, mereka akan adaptasi. Pasti itu. Umpama pun belum sempat beradaptasi karena waktu mungkin belum terlalu lama mengenali masyarakat kita, maka itu akan ditoleransi oleh penduduk setempat. Oh, dia kan baru datang, dia kan orang baru, dia kan orang ini. Itu cara kita berkomunikasi. Kenapa? Karena memang sesungguhnya semua orang ini ingin, semua kita ini ingin saving face istilahnya itu, menyelamatkan, jangan saling mempermalukan. Dalam segala bentuk komunikasi kita, hakikat yang kita mau tuju itu harmoni. Tidak saling membuat kita kecele atau kecewa. Sehingga hal-hal yang bisa ditoleransi sepanjang tidak fatal gitu. Misalnya dari awal sampai akhir nyinggung terus, berjorak terus. Ini kan tidak serius. Padahal juga forum itu mungkin tersedia untuk itu misalnya. Tetapi ketika ada forum serius lalu diselipkan beberapa ekspresi berjorak. Dan dengan itu dipandang justru lebih gampang mewujudkan apa yang diharapkan dari pertemuan itu juga dipandang hal-hal fair aja, hal normal aja gitu. Sebaliknya, walaupun nanti ada istilah kita di Lombok ini pelagak lekong belah, yang tadinya berjorak-berjorak tapi menjadi pemikiran, diformulasi menjadi pikiran serius gitu. Bisa-bisa ide cemerlang dari situ. Dan itu banyak kita buktikan dalam keseharian kita. Kita besar sampai hari ini dengan pengalaman begitu jauh lebih banyak kita alami ya. Misalnya saya sering katakan untuk hal-hal yang serius, kenapa tidak juga kita sering-sering bertemu, lalu kita udahlah apa yang ada di situ, nanti persoalan yang muncul kemudian bisa diformulasi lebih formal, sepanjang dibutuhkan juga bisa dilakukan gitu. Baik Pak Prof. Saya boleh menambah? Ya, ini tentunya menarik Pak Ferus. Ketika berjuara itu hasilnya di suatu ketika bisa menimbulkan suatu yang menjadi pemikiran hebat bahkan. Nah, ini tentunya di bahan-bahan tertentu bisa, apakah saya berpikir malah ini bisa dilatih menjadi tidak hanya obrolan biasa, tapi bisa berjuara yang kemudian seperti tadi membuahkan hal-hal hebat ya. Saya ingin memberi contoh. 15 tahun yang lalu saya menulis. Saya bertemu dengan masyarakat di bawah karena canda atau humor itu sering saya dapatkan di kampung-kampung, Prof. Betul. Ketika mereka sederhana. Kebayang enggak, terus kemudian saya angkat dia menjadi sebuah tulisan dengan tokohnya Abu Bongo, itu menggugat ilmuwan NASA. Ngeri kan kesannya. Dia enggak percaya kalau ada orang di bulan.
Itu 15 tahun yang lalu saya tulis. Apa logikanya? Dia bilang begini, coba pergi ke rumahnya Prof Mahyuni. Undang, kita mau roah nanti malam. Nah gitu kan. Lah saya enggak pernah ketemu. Enggak tahu, enggak kenal sama Prof Mahyuni. Apalagi rumahnya. Lalu diperintahkanlah dia, coba jalan dari sini 10 kilo. Sampai di sana, lalu belok kiri 2 kilo. Di situ ada sawah membentang luas. Di tengah sawah itu ada satu-satunya rumah beratap ilalang. Yang ada pohon pohon kelapa menjulang tinggi. Itu rumah Prof Mahyuni. Nah, berangkatlah tukang pesila ini menuju lokasi itu sesuai dengan titik koordinat yang diperintahkan. 10 kilo lalu belok kiri. Sebagai tradisi orang Lombok katanya kan. Ini rumahnya. Tapi dia belum yakin kalau dia tidak bertemu. Maka saya gedor pintunya, Assalamualaikum. Di sini rumah Prof Mahyuni. Oh nggih, Pelungguh Prof Mahyuni. Betul. Tiang pesila Pak Dedi nanti malam ada acara roah. Nah, itu yang namanya Edwin Aldrin dan Neil Armstrong itu siapa yang ngasih tahu dia kalau itu bulan? Itu logikanya si Bongoh itu. Begitu saya tulis 15 tahun yang lalu ada nama pebasket Stephen Curry dari Amerika. Ragu dia ada orang di bulan, diundang dia. Nah itu artinya ada semacam ilmu pengetahuan yang menjadi hal canda, tapi menjadi kita berpikir, ya benar juga ya siapa ngasih tahu dia itu bulan ya. Nah dan sampai hari ini menjadi ulasan-ulasan obrolan-obrolan ringan yang penuh canda. Kira-kira begitu. Baik, termasuk juga sebenarnya saat ini kalau misalnya kita banyak nonton ada namanya stand up comedy Pak Pairus. Ini kan artinya bahwa level dari Bejora sendiri kemudian dituntut lebih tinggi lagi, berpikir, kemudian juga yang disampaikan isinya juga bisa lebih berat. Kalau ini misalnya nanti akan diaplikasikan ke Bejora, artinya misalnya ada bahan-bahan dari luar, kemudian budaya-budaya dari luar, apakah itu sah-sah saja Pak Pairus? Kan humor tidak punya originalitas. Tidak punya originalitas. Karena di setiap waktu, setiap masa, di setiap zaman selalu ada cerita tentang itu. Misalnya kalau kita cerita tentang tertuntel-tuntel gitu ya, ada tergodek-godek. Ada juga di sini ada Bongoh, di Jawa Barat ada kabayan, ada yang lugu, polos, sederhana gitu. Selalu ada. Dan itu cerita itu hampir cuma berbeda lokus saja. Tapi substansi cerita itu hampir semua sama. Hampir rata-rata sama. Nah ketika dia dipindahkan ke sesuai masanya, zamannya, sehingga tidak ada satu orang yang pun mengaku bahwa itu adalah sebuah originalitas. Baik Pak Pairus. Mungkin ditambahkan Pak Prof? Ya, jadi sesungguhnya Bejora ini kan local wisdom gitu. Local wisdom yang dengan itu kemudian orang merasa terpuaskan ya, ketika dia mampu membuat orang lain juga senang mendengar apa yang disampaikan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang kita ini sesungguhnya yang kita mau capai itu bagaimana kita senang-senang bersama gitu. Dan keberadaannya dalam format yang berbeda tadi sudah juga disampaikan. Cerita-cerita lokal kita juga kalau kita telusuri jangan jauh-jauh lah. Misalnya gitu. Ada kalau di budaya barat itu ada hide and seek. Jadi sembunyi-sembunyian itu kan, sembunyi-sembunyian saling cari itu. Mereka hanya beri nama beda aja. Bahwa permainannya sama ya, memang budaya ini kan dinamis dan saling pengaruhi. Kita tidak mau mana yang mana duluan, kita juga tidak ingin mengatakan selalu yang dari barat gitu kan. Ternyata di situ walaupun kita sebut masyarakat modern, ada nilai-nilai universal yang sama dengan kita, yang mereka sebut sebagai negara berkembang. Jadi dalam faktanya bahwa hidup ini saling pengaruhi. Dari mana dia berawal kemudian muncul di mana itu sangat dinamis. Nah oleh karena itu bagi kita apa yang ada jangan menjadi beban, semua harus kita nikmati. Bejora sebagai local wisdom, why not gitu kan? Kalau orang mau menirunya lalu memberi nama misalnya kita nggak apa-apa bilang stand up Bejora, suatu hari di masa depan kita buat juga itu. Kalau ada budayawan yang siap menjuri dan seterusnya dan kriteria yang ditetapkan, kenapa tidak menjadi ekspresi lokal yang perlu dilihat oleh masyarakat nasional, apakah termasuk internasional, bahwa kita eksis dengan prototipe Bejora yang kita miliki. Baik, berarti untuk Bejora sendiri Pak Pairus dan Pak Prof, dia bukan merupakan tradisi kaku yang tidak bisa diubah ya? Iya, benar. Sangat dinamis dan itu kan ekspresi ya, verbal.
Dan untuk bahasa ini kan tidak ada batasan. Tidak boleh juga dibatasi, orang memang dia berkembang sesuai dengan tuntutan zaman ya, sesuai dengan kebudayaan yang berkembang. Sehingga tidak ada parameter pasti harus begini gitu. Tapi sekali lagi itu lebih cenderung menjadi strategi orang berkomunikasi untuk menumbuhkan kesenangan, harmoni. Karena tuntutan hidup ini diperlukan untuk hal seperti itu ketika zaman seperti gaya dan ini banyak tuntutan demanded ya yang membebani sehingga orang banyak stres. Dan ini cara merilis stres itu ya gini salah satunya gitu. Baik Pak Prof. Nanti kita akan kembali melanjutkan obrolan kita tentang Bejora, ini panjang sekali memang. Dan tentunya masih banyak yang akan kita ulik dari Bejora, tapi kita akan rehat sebentar untuk pemutaran beberapa pilar. Kita akan kembali di obrolan budaya Pro 4 sesaat lagi. Jelajah Nusantara. Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak Sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya Raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi, sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Baik sahabat Sasambo, kembali kita di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram dengan topik Bejora, cara komunikasi kultural lewat canda. Dan masih bersama dua orang narasumber kita di hari ini, ada Profesor Mahyuni MA PhD dan Bapak Ahmad Pairus Abadi. Ke Pak Pairus dulu. Sering kita temukan ketika Bejora ini Pak Pairus ya, tahu Bejora. Nah ini artinya sebenarnya Bejora yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan atau memang ada hal-hal yang tidak berkenan begitu terjadi dalam Bejora itu sendiri? Iya. Itu pasti biasa. Suasana psikologis orang itu kan pasti ada ya. Ya dia bangun tidur tiba-tiba kita candai kan marah juga tuh, dia sedang lapar gitu. Ya itulah suasana psikologis dari Bejora. Padahal dia sebenarnya Bejora senang bercanda gitu kan. Nah bercanda itu juga atau Bejora juga kadang-kadang sering kita titipkan
sering kita titipkan pada bentuk-bentuk lain seperti hewan misalnya. Kita ingin mengkritisi sesuatu, mengkritisi manusia misalnya. Perilaku manusia kita titip lewat hewan. Misalnya kita menemukan salah satu foto sapi dengan ayam. Sapi dengan ayam. Lalu kita bikin dialog imajiner. Itu kan cara kita memberi kritik. Contohnya tiba-tiba ayam ini ngomong sama sapi. Dia bilang apa? Kurang ajar manusia itu. Kenapa? Saya hanya makan 2-3 butir beras saja. Saya diusir-usir bahkan dilempar-lempar. Padahal ya setiap hari makan telur saya. Bahkan daging saya dia makan. Kata si ayam, curhat nih sama sapi. Lalu si sapi bilang, kamu kan hanya sekedar begitu saja. Loh saya ini setiap hari diperah susunya. Tapi saya tidak dikawini sama manusia itu sampai hari ini. Nah itu kan cara kita juga mencandai diri kita. Autokritik. Tapi kita titip lewat binatang, lewat hewan. Nah itu ruang-ruang bercanda yang sangat begitu luas. Itu mempermudah kita dalam berkomunikasi tadi. Nah itu yang maksud Prof. Mahyu. Jadi bisa dia menjadi non verbal, bisa menjadi verbal. Kita bisa titip mana saja, kita bisa dititip di meja, kamera, mic. Itu semua kita bisa jadikan ruang-ruang untuk kita bisa mencairkan suasana di saat kita berinteraksi sosial dengan teman yang lain. Maka bercanda itu juga penting kita mengetahui suasana psikologi seorang. Nah ketika tadi dia bangun tidur lapar gitu. Orang lapar itu dikasih makan dulu baru diajak bercanda. Jangan sampai ketika dia lapar atau baru bangun tidur diajak bercanda, kali ya bisa marah dia. Apalagi dia sedang lagi sakit hati misalnya. Kira-kira. Perhatikan suasana juga berarti. Ya kira-kira begitulah. Baik, Pak Prof, kalau di lingkungan kampus, artinya ini kan multikultural. Nah di situ bejora, anggaplah misalnya kita di Universitas Mataram, kemudian anak-anak Lombok atau anak-anak Sasak sebagai tuan rumah. Nah ini di lintas kultural bagaimana bejora ini tetap bisa memiliki ruang? Sekali lagi istilah bejora ini kan lokal, ya kan? Tetapi esensinya mendunia, universal gitu. Jadi tadi bercanda, humor, apapun lah istilah-istilah lain yang selaras dengan itu, yang sama dengan itu bisa kemudian mengambil bentuk dan tempat di mana saja dan sama siapa saja. Cuman tadi sudah kita diingatkan dalam berkomunikasi itu kan perlu kita melihat lokus, fokus, ya tempus istilahnya itu kan di mana, kapan, dengan siapa. Tidak semua orang juga, tidak semua ya saya katakan, tetapi sebagian besar orang itu bisa berjorak kan. Itu natur itu, sunatullah saya sering katakan. Karena bawaan kita ini tidak mungkin serius terus. Pasti ada juga aspek main-mainnya dalam berkomunikasi, ada aspek humorisnya, saling hibur. Karena setiap kita bertemu itu poinnya adalah kita ingin saling membahagiakan gitu. Nah kalau motivasi itu yang mendasari komunikasi kita dengan orang lain, maka hampir pasti bahwa setiap bertemu itu ada momen berjorak yang muncul ya dalam segala bentuknya, bisa berbahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, macam-macam lah. Nah dengan tujuan tentu tadi sebelum mengucapkan sesuatu yang pas untuk kita sampaikan, lihat dulu momennya kan, lihat dulu dengan siapa kita bicara. Nah itu sudah disampaikan, kalau momennya orang pas baru bangun, mungkin baru pulang kantor, lalu kita berjorak, atau istri mungkin juga bisa berjorak sama suami, tapi kan juga lihat kalau baru pulang kantor suaminya belum buka sepatu tiba-tiba berjorak, saya belum masak ya bisa marah juga suami misalnya begitu. Jadi sangat adaptif dalam segala bentuknya itu bisa terjadi dengan bahasa apapun sepanjang saling mengerti maka itu juga bisa terjadi. Jadi dinamis sekali. Apakah ke depan ini Pak Prof ya melihat dari begitu luasnya bejora ini sendiri bisa tidak andaikan dia misalnya masuk ke dalam katakanlah misalnya sistem pendidikan atau misalnya ke dalam mata pelajaran, mata kuliah seperti itu. Karena kalau yang terjadi sehari-hari ini kan mengalir saja begitu, mengalir saja. Tapi melihat dampaknya bejora ini memiliki dampak yang luas sebenarnya. Hampir semua pertemuan, hampir dalam semua pertemuan formal informal itu nuansa bejora pasti ada. Tetapi menjadi topik atau subjek ya, mata pelajaran khusus mungkin tidak perlu. Karena itu sifatnya integrated saja dia kan, bisa di-insert di mana saja gitu. Bisa masuk
di pelajaran matematik ketika terlalu serius, mungkin ada gurunya yang kebetulan bakat berjorak, ya diajak berjorak muridnya biar nggak terlalu tegang. Karena dalam teori juga kemampuan kognitif, ya otak ini menerima pesan-pesan serius itu terbatas. Ya tidak seharian misalnya ada 2 jam berturut-turut orang serius, nggak bisa begitu, tidak maksimal reseptifnya itu. Oleh karena itu diselingi dengan berjorak. Nah, tapi menjadi mata ajar khusus berjorak topik kita ya susah juga itu kan. Ya bolehlah menjadi stand up comedy sekali-sekali diputarkan di kelas misalnya, nggak apa-apa untuk menghibur anak-anak. Tapi ketika guru itu berbakat ya nggak perlu yang begitu. Tidak perlu style-style audio video yang terprogram seperti stand up comedy misalnya. Dia sendiri bisa menginisiatifi topik-topik yang menginsersi ekspresi-ekspresi membuat orang tertawa, membuat orang melepaskan pikiran-pikiran sangat serius dan sehingga menjadi stres itu. Baik. Kira-kira begitu. Karena kalau kita lihat Pak Prof ya, secara umum misalnya kalau keaktoran misalnya seperti itu kan bisa dilatih, kemudian ada rule-rule tertentu, kemudian cara-cara tertentu sehingga orang bisa benar-benar mendalami keaktoran. Nah, berjorak sendiri ini kan juga sebenarnya bagian dari keaktoran itu. Jadi artinya sebenarnya mungkin bisa dimasukkan ke sana mungkin Pak Prof ya? Bisa, makanya kan ada komedi kalau itu ya. Ada Secara luas berarti dia akan nanti pengembangannya mungkin ke komedi, bisa kalau ke arah sana. Kita misalnya bisa lihat ketika bakat itu melekat pada identitas orang seperti Haji Lalu Nasib. Wah, ini kan termasuk beliau ini kan. Jadi setiap bertemu itu pasti ada candaan-candaan. Itu bagian dari bakat. Tetapi mohon maaf misalnya saya mungkin tidak bakat berjorak. Karena properti yang saya miliki itu di kemampuan mengekspresinya itu tidak seperti orang-orang yang memang bakatnya dari awal gitu. Oleh karena itu bisa jadi saya juga bisa berjorak tetapi terbatas kemampuannya loh ya. Kenapa? Karena pertama tidak built in, tidak terbentuk dari komunitas itu. Dan untuk itu mungkin saya tidak bakat gitu. Tapi bahwa ada yang berbakat, kemudian ada topik komedi, itu bisa jadi. Kan banyak komedian kita yang berhasil di nasional, di daerah saya nggak tahu, tetapi bisa jadi dimulai, boleh-boleh saja. Tetapi juga akan kalau menjadi topik pelajaran khusus misalnya atau mata kuliah khusus, itu kan harus dipikirkan kurikulum apa yang tepat untuk itu gitu. Baik, kita ke Pak Pairus dulu. Dari topik ini sebenarnya juga tujuan dari berjorak adalah sebenarnya untuk menyegarkan pikiran Pak Pairus ya. Nah tentunya ke sana. Nah untuk mencapai itu beberapa hal sudah disampaikan tadi. Rambu-rambu yang paling perlu kita perhatikan ini apa? Agar tentunya ketika berjorak jangan sampai itu niatnya ingin mencairkan suasana malah ada yang tersinggung seperti tadi. Ya, makanya yang paling utama adalah standar personal itu pada dirinya. Dia harus sadar bahwa dia berada di ruang yang privat atau berdua bertiga, ada yang di ruang publik ini yang paling penting. Nah, ketika kita berada di ruang berdua bertiga, mau kita saling pisuh mau apa saja kan tidak akan ada ketersinggungan itu karena tingkat kedekatan personal kita sangat pribadi. Tapi ketika berada di ruang publik itu harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita merendahkan martabat orang lain, suku, agama, ras, itu kan harus kita jaga hal-hal seperti itu. Itu harus membutuhkan kemampuan memang tersendiri. Nah, berjorak tadi itu juga salah satu metodologi untuk menyampaikan, mentransfer knowledge kan. Supaya orang asyik mendengarkan, menerima. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin kita pernah mendengar katanya. Karena kalau kita Prof ya, makan sayur kelor itu bisa menurunkan darah tinggi. Ya kan gitu ya. Makan sayur kelor senang sekali kan. Mungkin secara medik ya, tapi secara empirik tidak, saya katakan gitu. Loh, contohnya apa? Loh, Dedi dikasih 3 hari 3 malam, pagi siang malam sama istrinya kelor-kelor terus emosi nah jadinya kan. Jadi terbantahkan antara pendekatan medik dan pendekatan empirik. Nah, itu kan bisa menjadi ruang canda akhirnya gitulah. Nah, kira-kira proses mentransfer knowledge itu juga berjorak bagian metodologi mengajar, metodologi berbicara di hadapan banyak orang. Itu juga talent dan bakat seperti katanya Prof. Mahyuni. Baik Pak Pairus dan Pak Profesor, nanti kita akan kembali di sesi terakhir untuk obrolan berjarak cara komunikasi kultural lewat canda. Kita akan kembali ke rekan Oming Arini dulu untuk melihat bagaimana produksi pembuatan cukli kembali di Rara Art Shop Jangkok Sayang-Sayang Cakra Negara.
Baik sahabat Sasambo, perempat suara budaya Nusa Tenggara Barat, suara budaya Nusantara. Tentunya Anda sudah mendengarkan pemaparan terkait topik kita, yaitu berjora, yang merupakan salah satu tradisi cara berkomunikasi kultural lewat canda. Saya masih berada di Rara Art Shop ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Haji Fauzi tentang bagaimana art shop ini bertahan gitu ya, dan apa saja yang ada di sana. Tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat proses produksinya. Nah, seperti katanya Pak Haji Fauzi tadi, bahwa ada pengrajin lebih dari satu, bahkan bisa 6 pengrajin yang digunakan untuk memproduksi satu set cukli ini sendiri. Dari mulai ada yang memahat, kemudian ada yang memasang, ada yang apalagi ya, banyak. Untuk lebih lengkapnya saya mau bertanya dengan salah satu pengrajinnya nih. Ada Mas Awing di sini ya. Mas Awing, apa kabar? Baik, baik. Baik. Mas Awing di sini tugasnya sebagai apa? Sebagai ini ngelubangin. Apa? Ngelubangin ini. Melubangi. Iya. Berarti istilahnya pemahatnya begitu ya. Ya. Sudah berapa lama Mas Awing di sini? Kalau nggak salah 10 tahunan lebih. Oh, udah 10 tahun ya. Nah, kalau boleh tahu ini proses belajar untuk membuat seperti ini nih dari mana? Belajar sendiri atau memang pernah Belajar sekolah? sendiri. Belajar sendiri. Oke. Terus udah berapa set yang sudah dibuat nih? Ingat nggak? Banyak lah. Kira-kira? Nggak tahu. Puluhan? Iya, puluhan. Oke. Ratusan mungkin. Ratusan. Baik. Nah, kalau boleh tahu tingkat kesulitan untuk membuat pola ini seperti apa? Kayak gambar. Terus apa Cuma lagi? gambar aja. Gambar yang membuat tingkat kesulitannya tinggi, gitu. Oke. Terus setelah proses melubangi ini, selanjutnya proses apa? Pemasangan cukli. Pemasangan cukli. Oke. Setelah pemasangan cukli, kemudian Dipelitur. dipelitur. Iya. Oke. Itu ada pengrajinnya sendiri ya? Ya, lain. Nah, setelah dipelitur, dikeruk, bersihin satu-satu. dibersihkan dulu. Oke, lubang-lubang ini. Ini kan masih pola kasar ya, Mas Awing ya? Dibersihin. Nah, setelah itu diapakan lagi? Dipelitur lagi, disemprot. Dipelitur lagi, disemprot. Setelah itu Ya jadi lah. sudah jadi. Oke, jadi memang prosesnya cukup panjang ya sahabat Sasambo untuk menghasilkan satu kursi cuklik ini sendiri. Nah, kalau untuk pola yang ini saja nih Mas Awing, ini berapa lama Mas Awing ngerjain nih? Kalau yang ini sekitar 3 jam mungkin dari Yang ini? Ya. Yang ini aja, yang di atas Ya, aja. ya. Terus kalau yang keseluruhan, kesemuanya setelah selesai pola berapa lama, butuh Mungkin waktu 1 berapa hari lama? mungkin. 1 hari, oke. Jadi Dilubangin aja 1 hari. dilubangin aja 1 hari, belum pengrajaan yang lain ya. belum yang Jadi lain. kalau di total itu berapa hari ya Mas Awing? Mungkin 3 bulanan baru selesai jadi. 3 bulanan setelah dipelitur, kemudian di lubangnya Ya, dibersihkan. sampai masuk arsop. Oke, jadi memang 3 bulan ya sahabat Sasambo waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu set kursi ini saja. Nah, kalau untuk pemasangan kursi ini pengrajinnya lain lagi? Lain lagi. Oh, lain lagi. Pemotongan kayu, kemudian memasang ini lain. Iya, lain. Oke, jadi memang luar biasa ya sahabat Sasambo ya. Jadi itulah kenapa cukli ini harganya bisa dibilang cukup mahal, karena memang ini murni pengerjaannya menggunakan tangan. Tingkat kesulitannya juga cukup tinggi membentuk pola yang kecil seperti ini ya. Dan kalau Mas Awing sendiri nggak takut ini ya Mas Awing kena atau gimana gitu ya? Salah enggak? Oke. Enggak bisa salah soalnya. Nggak boleh salah. Iya, nggak Sekali boleh salah itu merubah ya Mas Iya. Awing ya. Harus pakai harus didempul kalau salah. Didempul. Iya. Waduh, ini kalau udah salah satu ruginya besar ya berarti Mas Awing ya. Oke, Mas Awing pernah buat apa saja selain pola ini? Banyak. Polanya misalnya apa? Kayak motif matahari. Motif matahari. Kalau yang paling banyak disukai itu motif Banyak apa? disukai, motif kipas itu. Oh, motif kipas Sama ya. matahari ya. Kalau Mas Batik. batik, Iya. kipas itu sering ya. Kalau motif khas Lombok itu apa sih Mas Awing? Ya, enggak tahu. Pokoknya yang tergantung yang pesan. Oh, tergantung yang pesan begitu ya. Nah, kalau Mas Awing sendiri dari semua motif-motif kayak matahari, kipas ya, terus ada itu saya lihat ada motif daun, ada motif bunga. Iya. Yang paling sulit motif apa Mas Awing? Yang paling lama rembet ngerjainnya apa? Enggak ada. Semuanya Sama. mudah begitu buat Mas Awing. Wah, luar biasa berarti ya. Itu yang namanya pengalaman ya. 10 Iya. tahun loh sahabat Sasambo, nggak main-main ya untuk membuat belajar dari tidak tahu menjadi tahu ya Mas Awing ya. Oke. Baik sahabat Sasambo, kembali ke rekan saya Titi dan Nindi untuk obrolan budaya selanjutnya. Sebaiknya Anda tahu. Di antara jutaan bahasa di dunia,
ada beberapa bahasa yang hampir punah sebab penuturnya sudah sangat sedikit. Atlas Interaktif UNESCO tentang bahasa dunia yang dalam zona merah menunjukkan bahwa terdapat 2.464 bahasa di seluruh dunia terancam punah. Dari jumlah itu, 144 bahasa atau 5,8% diantaranya adalah bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang paling rentan dalam pelestarian bahasa daerah setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan lebih dari 700 bahasa yang hidup di Indonesia, bahasa-bahasa minoritas memiliki beragam tantangan besar untuk bertahan. Sementara bahasa mayoritas seperti bahasa Jawa dan Bali yang penuturnya mudah ditemui juga mulai terancam kelestariannya. Bahasa dalam fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tapi juga berkontribusi dalam membingkai cara seseorang membangun pemikiran dan perasaan tentang bagaimana melihat dunia. Negara yang beragam seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaan dan pelestarian bahasa. Baik sahabat Sambo, itu dia tadi proses pembuatan cukli ya di bengkel cukli Rara Art Shop Jangkok Sayang-Sayang Cakra Negara. Tentunya ini bapak-bapak kalau dilihat ke depan, kalau misalnya cukli ini bisa menyebar ke Lombok atau Nusa Tenggara Barat, ini juga bisa menjadi budaya, mungkin budaya mencukli ya nanti kemudian pengembangannya. Baik, di sesi akhir Bejora ini saya ingin ke Profesor dulu. Profesor Mahyuni, untuk Bejora sebagai sebuah budaya yang tentunya akan terus ada ini, dan mungkin bisa kita katakan tanpa dilestarikan pun ini akan menjadi sebuah hal yang terus terjadi ya. Betul. Saya sampaikan di awal tadi, ia merupakan kebutuhan dan akan pasti sangat adaptif dengan perkembangan. Bahasa-bahasa yang digunakan juga akan sangat dinamis, tergantung dari seberapa banyak juga kemampuan kita mengembangkan diri. Jadi bukan sesuatu yang atau anggaplah aib atau kelemahan ketika kita misalnya mengadopsi ekspresi ungkapan yang tepat untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Karena memang sebagai makhluk yang dinamis dengan segala bentuk bahasa yang kita gunakan selalu akan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan tentang punahnya, tentang perlunya dilestarikan, karena dia sekali lagi akan sangat dengan mudah menyesuaikan diri tergantung dari kebutuhan manusia di zamannya. Kira-kira begitu. Karena apa? Saya ingat masih kecil dulu cara kita berjorak beda dengan hari ini. Kalau kami dulu tinggal di kampung, lalu setiap sebelum kita maghrib itu ada makan bersama. Di samping kita makan yang bersama untuk makan, berbagi, ada sharing di situ. Yang enakan sayurnya kita ambil, lalu kita kasih dia gitu ya. Berayan namanya di tempat saya. Kemudian di sela-sela itu kita berjorak. Selesai nanti kita mengaji maghrib misalnya menjelang isya, kita tunggu isya lalu kita isya, dan selesai itu kita tidur bersama rame-rame di berugak biasanya dulu ya. Dan itu momen berjorak juga. Dan hari ini mungkin masih tradisi-tradisi itu, saya yakin di kampung-kampung masih, tetapi mungkin juga tidak semaksimal yang kami bisa lakukan dulu. Kan dulu nggak ada IT yang hebat-hebat, TV belum ada listrik dan seterusnya. Tapi begitu hari ini momennya generasi yang berbeda, itu lewat game juga bisa dia berjorak dengan teman-temannya kan, bermain game dengan caranya gitu. Jadi sangat dinamis, sangat adaptif, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Kita butuhkan setiap saat, karena itu menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun harmonisasi dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan kehidupan. Baik Pak Prof. Pak Hairus, tentunya menarik yang disampaikan oleh Pak Prof bahwa kemudian IT ini sedikit tidak berpengaruh terhadap Bejora. Kalau misalnya tradisi Bejora sendiri kita tidak perlu khawatir kelestariannya, tapi kemudian interaksi satu arah. Kalau dulu misalnya kita duduk ngumpul-ngumpul masih bisa ngobrol, sekarang sudah ngobrol sama HP. Nah, satu arah komunikasinya. Nah, ini seperti apa melihat kondisi yang sekarang terjadi? Artinya di ruangan keluarga pun Bejora ini kadang-kadang tidak bisa lahir seperti dulu gitu. Iya.
teknologi juga bisa memberi kontribusi juga terhadap bagaimana menambah hasanah wawasan kita di dalam bercanda. Hasanah kita di dalam bejorak tadi. Ruang informasi begitu sangat luas ya. Nah, bisa jadi setelah kita membaca, mendengar, melihat tontonan dari gambar bergerak maupun tidak bergerak, kita menemukan benang merah. Saya kasih contoh gini deh. Adakah kemungkinan benang merah hubungan kebudayaan antara orang Lombok dengan orang Korea Selatan? Oh, kenapa tidak? Gitu kan, obrolan-obrolan ini kita jadikan loh. Contohnya apa? Nama-nama orang Korea Selatan itu diambil dari 2-3 huruf nama orang Lombok. Apa contohnya? Misal, Pak, contohnya Mustaqim bin Ismail jadi Kim Jong Il. Bisa kayak gitu, Pak. Loh iya kan? Suhaili bin Hasan jadi Lee Jong San. Jangan-jangan Pak Mustaqim pernah main ke sana. Oh, ini kan pengaruh teknologi karena kita menonton, melihat gitu. Bahkan di situ di Seoul itu ada pertemuan antara Pak Sahnam sama Pak Hasan. Buktinya namanya Bukit Namsan, nanti Anda lihat. Oke, ada Namsan. Saking rindunya masyarakat Korea Selatan itu dengan Pak Sahnam sama Pak Hasan, dia bikin namanya Pohon Harapan, dia gandung gembok. Karena mungkin saja Pak Sahnam sama Pak Hasan dulu pernah datang ke Korea Selatan dagang gembok. Nah, kira-kira ada Pohon Harapan seperti itu. Nah, ada benang merahnya di Luang Balu kita menggantung Pohon Harapan. Di di Dompu ya, di Luang Balu, di Dompu itu di Danau Satonda itu juga kita menggantung Pohon Harapan. Nah, benang merah kebudayaan itu ada. Saya tidak percaya katanya. Yuk, ini persoalan Anda percaya atau tidak. Tapi saya menggunakan teori alfabet, silahkan bantah. Kan begitu. Itu cara kita bercanda. Karena itulah teknologi itu membantu kita untuk menambah wawasan. Kira-kira begitu. Sehingga ruang canda itu siapa tahu suatu saat 10-15 tahun yang lalu akan menjadi benar ini cerita bahwa ya canda itulah ruang yang menjadikan penambahan wawasan kita dalam berilmu, bercanda tadi, bercodak tadi. Kira-kira gitu. Luar biasa. Ya, akhirnya kita ada di penghujung program obrolan budaya Pro 4. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita ulik dari Bejorak sendiri. Namun sebelum berpisah, mungkin kata-kata penutup untuk topik kita hari ini, Pak Prof, terkait dengan Bejorak. Silakan. Terima kasih. Secara umum bisa saya sampaikan bahwa Bejorak sebagai tradisi dan kebutuhan sekaligus ya, sebagai kebiasaan, kebutuhan, saya yakin tetap lestari dengan segala bentuknya, dan bentuknya sangat dinamis, tentunya tergantung perkembangan zaman begitu. Tetapi intinya adalah manusia ini memiliki cara dan strategi untuk memenuhi kebutuhan kita itu. Kalau susah ya cari senang. Dan Bejorak menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat untuk saling hibur ya. Karena sekali lagi setiap kita bertemu pasti ngobrol itu di dalamnya pasti ada candaan, ada Bejorak yang bisa jadi Bejorak itu kemudian bisa jadi hal-hal yang melahirkan ide-ide besar. Kita tidak pernah tahu itu. Dan kalau kita lihat memang orang-orang berhasil itu biasanya disindir-sindir dia gitu. Disindir-sindir baru dia semangat. Ya dalam banyak hal lah, kita tidak cukup waktu untuk kita beri contoh. Tetapi dalam banyak hal orang bisa tergugah semangatnya karena disindir dengan tadi ungkapan-ungkapan metaforis, simbol-simbol yang oh iya gitu. Membenarkan apa yang disampaikan orang lain, padahal itu hanya bejorak sifatnya. Tetapi sekali lagi ternyata efektif untuk menjadikan orang berubah dari hal-hal yang pesimistis menjadi optimis. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Petrus. Ya, bejoraklah yang serius dan seriuslah dalam bejorak. Sehingga kita tidak melahirkan merendahkan martabat antara sesama, karena lebih baik kita bejorak hasilnya serius daripada serius hasilnya bejorak. Wah, luar biasa sekali ini kata-katanya. Nah, baik, tentunya mudah-mudahan ini nanti hasil dari Bejorak kita juga di hari ini bisa memberikan pengetahuan yang baru, kemudian wawasan yang baru, agar tentunya Bejorak ini benar-benar bisa menyehatkan jiwa dan pikiran, tidak menimbulkan sakit hati Pak Petrus dan Pak Prof ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu bisa ngobrol lagi, bisa Bejorak lagi dengan tema yang lain pastinya. Baik sahabat Sasambo, itu dia obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram untuk hari ini. Tentunya terima kasih untuk sahabat Sasambo yang sudah mengikuti obrolan budaya hari ini. Jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya Benny Pratama dan rekan saya Oming Arini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.